Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah half in ear TWS yang harganya sangat affordable, sekitar 100 ribuan kecil, yaitu Akome InPods AT01. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Kita bahas dulu fitur-fiturnya, spek, sama paket penjualannya Music Lover. Fiturnya Bluetooth 5.3. Untuk budget 100 ribuan kecil, ini kayaknya Bluetooth 5.3 yang paling murah yang gue tahu. Speakernya sudah menggunakan driver ukuran 13 mm. Jadi termasuk driver yang cukup gede loh ini. Desainnya ergonomik, semi in-ear ya, atau half in-ear, nyaman dipakai tanpa rasa sakit. Buds-nya itu satunya itu hanya 3 gram Music Lover, jadi sangat ringan. Kemudian ini juga sudah IPX4, jadi sudah tahan debu dan tahan percikan air. Kemudian daya tahan baterainya, untuk buds-nya bisa 6 jam, case-nya bisa sampai 18 jam. Jadi total sekitar 24 jam. Desainnya kecil, ramping, ya sangat mudah dimasukkan dalam saku, dan portable untuk dibawa kemana-mana. Dan sudah touch control. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya, sekarang kita masuk ke desain sama build quality-nya Music Lover. Nah, yang pertama gue notice pas gue lihat, ini kecil, simple, compact, tapi bahannya lumayan oke loh. Build quality-nya lumayan bagus. Jadi untuk budget 100 ribu kayaknya lumayan oke. Nah, kita bahas detailnya ya. Case-nya termasuk kecil, simple, bentuk bujur sangkar. Ukurannya ya kecil banget gitu. Kayaknya gampang banget disakuin. Dan nggak nonjol gitu. Nah, di bagian depan case-nya ada indikator lampu dan ada tulisan Akome. Bagian belakang sama bagian atasnya itu polosan aja, nggak ada apa-apa. Jadi simple banget. Kemudian di bagian bawah cuman ada charging USB-C. Jadi ini memang minimalis banget Music Lover. Finishingnya glossy dan cara buka case-nya seperti ini. Nah, di bagian dalamnya ada marking L atau R. Sedangkan untuk buds-nya ini bentuknya yang half in ear. Jadi mirip AirPods yang ada tangkainya itu. Bentuknya juga compact dan kecil. Kemudian di bagian tangkai atas ada desain kayak kotak silver kayak gitu. Shell-nya bentuk agak bundar, nozzle-nya lonjong, kemudian filternya berbentuk mesh warna silver. Kemudian di bagian sebelah dalam dari nozzle-nya ini ada kayak vent-nya ya. Buat desain sama build quality-nya gue cukup suka Music Lover. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain latensinya, koneksi sama pairing-nya ya. Buat pairing awal, ini termasuk cepat banget loh. Mungkin karena sudah Bluetooth 5.3, jadi sangat mudah dan cepat untuk pairing. Pindah device juga sama, cepat dan mudah. Untuk latensi, walaupun ini memang nggak ada gaming modenya, tapi gue rasa ini latensinya kecil banget. Pas gue main game, nggak ngerasa ada delay. Untuk fittingnya nih Music Lover, di kuping gue ini cukup oke, cukup snap, cukup nyaman. Biasanya kan kalau model-model yang half in ear, itu di kuping gue itu gue butuh effort untuk cari fitting sama snap yang pas. Tapi untuk InPods AT01 ini surprisingly gue cukup mudah loh dapat isolation sama ceilingnya dan cukup bagus. Tapi memang karena ini bentuknya half in ear, jadi pasti nggak akan sekedap kalau yang in ear. Tapi masih oke kok. Ini gue cukup suka untuk ceiling sama isolationnya, dan untuk fittingnya cukup nyaman. Sekarang kita cobain mic-nya. Nah, sampel mic-nya kayak gini nih. Music Lover bisa dengerin. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Akome InPods AT01. Rekaman mic dari TWS Akome InPods AT01. Menurut gua, mic-nya lumayan oke lah. Ya, cukup jelas dan powernya cukup baik. Sekarang langsung aja kita masuk ke sound quality-nya Music Lover. Nah, kalau sound quality-nya nih, buat gua ini arahnya langsung gue bilang aja warm. Ya, bassnya tebal, gede. Menurut gue ini cenderung agak boomy bassnya. Dan sedikit agak nyampur ke mid-nya. Tapi kalau yang kayak gini, anak-anak bass head pasti bakalan suka banget. Sedangkan untuk mid-nya Music Lover, mid-nya cukup di tengah. Jadi kerasanya kayak intimate kalau kita dengerin vokalnya. Intimate, jelas, clear. Cuman memang yang tadi gue notice gitu ya, bassnya memang gede banget, jadi memang sedikit nyampur ke bagian mid-nya. Tapi vokalnya sendiri sebenarnya cukup oke, clear, jelas, dan posisinya cukup deket gitu, cukup intimate. Sedangkan untuk treble-nya, ini arahnya yang smooth, yang halus. Overall Music Lover menurut gue, ini bakalan cocok sama genre lagu-lagu yang perlu bass gede. Kayak EDM, kayak R&B, pop, itu bakalan cocok banget sama TWS ini. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya.
Untuk teknis suara, ini harganya kan 100 ribuan kecil nih ya. Bahkan kalau lagi promo mungkin bisa di bawah 100 ribu loh harganya. Gua nggak banyak komplain sama teknis suaranya. Ya karena budgetnya memang sangat-sangat affordable Music Lover. Tapi walaupun gitu masih cukup oke. Detail masih cukup dapet, masih cukup jelas. Clarity masih oke. Resolusi suara gue masih cukup oke dengan gambar suaranya. Masih cukup jelas kok. Soundstage masih oke. Memang nggak yang paling presisi tapi oke. Gue nggak komplain. 3D imaging masih cukup lega. Separasi instrumen cukup oke. Gue masih bisa dengerin karakter dari masing-masing instrumen. Sedangkan untuk noise floor-nya, ini gue cukup suka. Ya, termasuk yang clean, bersih, ya bisa gue bilang ini black background. Music Lover gue juga nyobain TWS ini dengan berbagai kegiatan entertainment, seperti main game, nonton film. Nah, main game karena latensinya termasuk kecil, walaupun nggak ada gaming modenya, jadi aman-aman aja. Apalagi tuning suaranya yang cukup warm, cukup halus, jadi enak untuk main game. Gue main kayak Mobile Legends. Mobile Legends kan itu tuning suaranya cenderung agak pedes kan, jadi agak di boost treble-nya gitu. Karena pakai TWS yang cenderung agak warm, jadinya lebih balance jadinya. Jadi nggak pedas gitu ngerasanya main Mobile Legends. Dan latensinya kan kecil, jadi pas banget semua gerakannya sama suaranya nyambung. Terus gue main game PUBG. Game PUBG juga karena soundstage-nya masih cukup oke, gue nggak komplain. Jadi positioning, arah suara, arah tembakan itu masih cukup jelas. Plus karena ini bassnya gede, jadi rumble, ledakan, tembakan itu dapat. Cukup realistik. Nah, untuk nonton film gue sih rekomendasi nonton film action karena memang dapat banget tuh. Ya rumble, tembakan, ledakannya sama kayak main game, kayak PUBG gitu, dapat realistik gitu. Tapi gue juga nyobain film-film drama karena vokalnya juga masih cukup stand out, percakapannya itu kedengaran dengan jelas. Kesimpulannya Music Lover, Bluetooth 5.3, IPX4, bentuknya compact, kecil, ramping, dengan build quality yang cukup bagus, bentuknya half in ear, dengan isolation yang cukup bagus dan cukup nyaman di kuping, bisa digunakan dengan berbagai macam kegiatan entertainment, drivernya 13 mm, ini termasuk gede, dan tentunya yang terakhir, harganya yang sangat affordable. Gue pikir ini bisa dipertimbangkan loh Music Lover. Ya, bayangkan harganya 100 ribuan kecil, bahkan kalau lagi promo bisa sampai di bawah 100 ribu Music Lover. Ya tapi kan itu pendapat gue sih. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!